Sahabat Ormas yang terkasih, sudah kita tadi coba menyimak cerita indah dari Selo. Saya bilang cerita indah karena setiap kata dan setiap kalimat yang diungkap oleh Selo itu selalu punya aura yang pasti sangat luar biasa buat para sahabat Ormas. Kembali kita ngobrol lagi dengan Selo. Selo ada di tengah keluarga. Sudah berapa lama menikah? Kami menikah 13 tahun. Tahun ini 14. Oh, sudah 14 tahun ya. 14 tahun. Suka berantem enggak? Iya, ada dong. Ya, pasti ada. Karena ya namanya juga proses adjustingnya. Gitu. Pasti ada lah. Tapi ya puji Tuhan nggak yang sampai ribut-ribut besar lah. Ya ribut-ribut kecil ada. Namanya juga dua pribadi menjadi satu, dua pemikiran jadi satu, itu kan proses. Tapi puji Tuhan nggak sampai yang ribut besar banget. Diusahakan lah untuk tidak ribut besar, karena kan ya itu firman Tuhan bilang kan harus ada mengasihi, musuh aja dikasih masa istri tidak. Gitu. Apa hal terberat dalam hidup Selo di tengah keluarga kecil ini? Hal terberat loh, bukan hal yang agak berat, hal terberat. Itu kalau ada, kalau tidak ada jangan dipaksakan ada. Oh iya, oke. Sebenarnya bukan berat sih Pastor ya, cuma ini kan kita menjalani proses kehidupan bersama dan sampai hari ini puji Tuhan masih berdua gitu. Karena pasti challenge-nya dengan kehadiran anak itu pasti ada challenge yang baru. Kalau mau dibilang berat ya mungkin ya ini titik dimana kami sudah berdoa, kami sudah berusaha, bahkan kami juga cek ke dokter, tapi sampai saat ini masih belum gitu ya. Dan mungkin untuk perjalanannya bukan untuk memberatkan atau untuk diberatkan, tetapi ya memang ini yang paling kami harapkan tapi belum gitu. Jadi bukan berat, cuma memang penantiannya panjang ya gitu ya. Ya tapi ya udah kembali pada kehendak Tuhan. Tuhan mau kasih, puji Tuhan. Tuhan mengizinkan kami masih tetap berdua juga, puji Tuhan. Karena kan kebahagiaan itu memang datang dari Tuhan untuk kami berdua. Dengan cara apa itu bagiannya Tuhan aja. Nah salah satu cara kami untuk membahagiakan diri kami ya ini jalan gitu ya. Habiskan waktu berdua. Kami nyetir loh, sahabat-sahabat Ormas, nyetir dari Jakarta ke Bali ini kan perjalanan panjang. Di situ ada diskusi-diskusi yang mungkin kalau saya pergi pelayanan nggak sempat diceritakan sama istri saya, atau pekerjaan-pekerjaan, beban-beban yang dia alami waktu dia bekerja tapi belum terceritakan karena waktu yang sudah mulai tight schedule lagi masing-masing kami. Nah itu terbicarakan sepanjang perjalanan, itu menjadi rahmat tersendiri. Tapi ya memang kalau Romo tanya apakah yang terberat, ya menjalani proses penantian akan hadirnya anak ini sih. Itu menjadi satu bagian yang seru, bukan berat, seru. Terima kasih lo untuk penantian yang panjang, mirip-mirip penantian umat Israel. Oh iya. Untuk kehadiran Mesias itu juga panjang. Iya betul. Pada akhirnya kan Allah menghadirkan putranya buat umat Israel, bahkan buat semua orang yang beriman pada Yesus. Itu artinya rancangan Allah itu tidak sama dengan rancangan Selo. Setuju. Mohon doanya Pastor. Mohon doanya ya teman-teman Ormas. Harus yakin bahwa waktunya Allah itu jauh lebih indah daripada waktunya kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu aja. Jadi pada saatnya menurut waktunya Tuhan pasti akan diberikan menurut Tuhan apa yang sementara dirindukan oleh Selo sama istri tercinta ya. Para sahabat UKS lagi, para sahabat Ormas yang terkasih, kita tadi mendengarkan hal yang sangat dirindukan oleh Selo bersama istri. Kehadiran seorang anak itu sangat penting dalam keluarga. Karena itu jangan lupa doakan Selo bersama istri. Pada suatu waktu Tuhan boleh beri berkat buat mereka. Amen. Untuk kehadiran seorang anak, bukan hanya seorang anak, tapi 2, 3 dan seterusnya kan? Iya. Menurut Tuhan kan? Amin. Terima kasih. Selo yang terkasih, kita ada di tahun 2023. Siap. Hari yang ke
tua. Ya. Dan tentu ada begitu banyak harapan dari para sahabat ormas ini. Ada yang merindukan supaya segera ketemu jodoh. Masih banyak yang jomblo ya? Banyak banget ya. Ada juga yang pasti merindukan untuk selesai pendidikan. Ya. Ada juga yang pasti juga ingin di 2023 dia berdamai dengan orang tuanya mungkin. Yes. Bahkan ada juga yang ingin di 2023 ini sukses dalam pekerjaan pasti. Karena itu mungkin saya boleh cerita sedikit apa kira-kira yang menjadi kekuatan dalam diri Selo untuk melewati situasi sulit dan lalu menjumpai keberhasilan yang diberikan oleh Allah. Kiat-kiat yang boleh dibagikan kepada para sahabat ormas supaya mereka masuk di tahun 2023 dengan banyak hal yang bisa membantu mereka untuk lepas dari banyak persoalan dan lalu mengalami berkat dari Allah di sepanjang 2023 ini. Oke. Pastor Baby, sahabat-sahabat ormas yang terkesan Tuhan, setiap tahun pastinya kita pasti punya resolusi. Perpindahan tahun itu pasti kita semua tulis resolusi. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen. Tetapi buat saya pribadi, kalau saya boleh sharing, cari tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Resolusi itu hanya pelaksanaan apa yang harus kita buat. Tetapi cari tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Awalnya persis seperti yang tadi Romo Baby katakan. Percaya bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Bahwa nama kita tertulis di telapak tangan Tuhan. Begitu berharganya kita di mata Tuhan sehingga apapun boleh terjadi. Bahkan dari kesaksian saya tadi yang ditekankan baik oleh Romo Baby tadi, bahwa Tuhan selalu merangkul kita. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh punya rancangan, Tuhan tuh punya kehendak yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, ini kita pegang sebagai pondasi dasar kita. Baru yang kedua, apa yang sudah Tuhan rancangkan ini, yang tentunya kita coba cari lewat permenungan, lewat kejadian-kejadian hidup kita di tahun 2022 atau sebelumnya. Apa sih yang membuat kita tidak perform? Apa yang membuat kita tidak maksimal dalam hidup di tahun sebelumnya? Itu yang harus kita coba gali lagi pengalaman-pengalaman itu tanpa harus meninggalkan luka atau menyakiti diri pribadi. Nah, dari situlah kalau saya pribadi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru ini. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang saya selalu coba cari lewat permenungan pribadi, doa pribadi, firman Tuhan tentunya, dan terutama lewat Ekaristi yang merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, lewat lewat keintiman dengan Tuhan, lewat Ekaristi, saat teduh pribadi. Disitulah saya memperoleh kekuatan dan tentunya hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari di tahun yang baru. Dengan resolusi yang tentunya saya tetap tulis juga, yang saya tetap coba gali juga dari pengalaman-pengalaman tahun yang sebelumnya. Supaya kita bisa menjadi hidup lebih baik di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, tidak jatuh pada kegagalan yang sama, supaya yang seperti tadi kita bisa lulus studi kita bisa perform di pekerjaan kita bisa dapet jodoh yang terbaik gitu ya, karena kan ya seringkali kita sibuk cari jodoh tapi nggak tanya sang sumber gitu ya, jadi makanya nggak dapet nggak lah, masing-masing punya jalannya, tetapi sekali lagi kalau saya ditanya, bukan apa-apa Tuhan, tapi memang harus dari Tuhan gitu ya. Baru nanti pelaksanaannya, baru coba saya adjust dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Apa sih yang membuat saya nggak perform di tahun sebelumnya? Apakah hal A, hal B, hal C ini membuat kehidupan saya tidak menjadi lebih baik? Nah, ini yang saya coba renungkan, dan yang tidak baik saya tinggalkan. Ambil hal-hal yang baik supaya di tahun yang baru ini bisa menjadi lebih baik. Gitu sih, Pastor. Luar biasa Selo untuk kiat-kiat yang boleh disumbangkan buat para sahabat OKS. Sudah dengarkan? Kiat-kiat yang paling penting, jangan pernah melupakan Allah sumber utama kehidupan. Jangan pernah. Boleh lupa duit, boleh.
boleh lupa makan dan minum, boleh, tapi jangan sering lupa makan dan minum ya, nanti tidak sehat. Sakit lagi. Yang lain tidak boleh dilupakan, cuma Allah yang tidak boleh dilupakan, sebab Dia sumber kehidupan. Selo sendiri targetnya apa di 2023 ini? Baru ngobrol sama istri tadi malam gitu ya. Apa sih yang menjadi target? Yang pertama, saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup pribadi, sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai suami, dan juga sebagai pelayan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya saya harus upgrade. Terutama kalau bicara tentang kehidupan pelayanan, saya harus upgrade ilmu-ilmu, harus banyak belajar lagi, mungkin belajar untuk ikut seminar gitu, ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Dan tentunya untuk karya pelayanan, saya harus menjadi pribadi yang menjadi lebih memberkati sih. Yang seperti yang tadi saya sharingkan di awal, bahwa perjuangan untuk memiliki karakter Kristus itu hal yang menjadi motivasi. Jadi saya harus lebih baik, saya harus lebih baik ya, dengan karakter Kristus dalam kehidupan pribadi saya. Itu target saya sih, Pastor, dalam hidup pribadi yang mencakup semuanya. Memiliki karakter Kristus itu goal saya setiap tahun, memiliki karakter Kristus yang semakin disempurnakan, baik itu sebagai pribadi, sebagai suami, pasangan hidup dari istri saya, sebagai anak dari orang tua, dari mama papa, terus dari mertua juga gitu ya. Menjadi pribadi yang baik untuk sahabat-sahabat, dan menjadi seorang yang memiliki karakter yang kuat di dalam pelayanan. Dan nanti prakteknya ya pasti ikut pelatihan-pelatihan, belajar lagi, gitu sih Mas. Terima kasih Selo. Hal yang sangat kuat yang disampaikan Selo buat kita, buat para sahabat Ormas di mana saja berada. Milikilah karakter Kristus. Kalau mau kuat dalam hidup beriman, dan kalau mau sukses dalam perjuangan dunia ini, sebab Yesus itu berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi tidak boleh takut menghadapi 2023. Tuhan pasti sudah merancang hal yang terbaik buat setiap kita, buat para sahabat Ormas. Maka carilah Tuhan, temui Tuhan, dengarkan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, dan bukan lakukan apa yang dunia mau. Terima kasih Selo, tak terasa waktu terus berjalan dan kita harus mengakhiri jumpa kita pada kesempatan ini bersama dengan para sahabat Ormas di mana saja berada. Lain waktu pasti kita akan berjumpa lagi kan. Tidak harus kita ini boyongan pergi ke Jakarta untuk temu Selo kan, tidak kan? Sebagai seorang pewarta pasti pada suatu waktu akan datang lagi ke Bali ini sehingga bisa berbagi dengan para sahabat Ormas di mana saja. Mungkin statement terakhir lah buat para sahabat Ormas, apa yang Selo mau bilang kepada mereka di bagian akhir dari jumpa kita episode ini ya. Oke. Pastor Baby, sahabat-sahabat Ormas yang terkasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dan Dia sangat mengasihi kita sebagai pribadi, sebagai orang muda. Dan percayalah, dengan kasih Tuhan yang begitu hebat, yang terbukti dengan kehidupan kita, kehidupan yang harus kita maksimalkan di dalam anugerah Tuhan yang begitu besar. Ingat, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan segala karunia, segala talenta yang kita perlukan untuk menjalani hidup ini. So, jangan pernah takut, selalu berani melangkah bersama dengan Tuhan, karena kasih Tuhan yang akan selalu menyertai kita semua, dan anugerah Tuhan yang akan selalu memberi kita kekuatan. Kembangkan talenta-talenta kita, apapun itu Tuhan kasih ada dalam diri kita, maksimalkan untuk semua aspek kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam pelayanan, Tuhan sudah perlengkapi. Kembangkan itu, supaya tahun 2023 ini dan seterusnya, kita menjadi anak muda yang punya kualitas, kita menjadi anak muda yang punya semangat, dan tentunya kita menjadi anak muda yang menampilkan wajah kerahiman ilahi Tuhan dimanapun teman-teman dan kita semua Tuhan tempatkan. Di keluarga, di rumah tangga, di studi, di pekerjaan, dan terutama di dalam karya pelayanan. Tuhan mengasihi setiap kita, dan berkat kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai
langkah iman kita. Jangan pernah takut untuk berproses, karena proses adalah caranya Tuhan untuk menyatakan betapa hebatnya Dia. Jangan pernah takut sama masalah, karena justru lewat masalah Dia hadir dengan cintanya, dan dengan cinta itulah Tuhan mampukan kita untuk keluar dari masalah itu dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Itu Pastor. Wow. Terima kasih lo untuk Terima kasih, cerita cintanya Tuhan yang dibagikan buat para sahabat Ormas di mana saja berada di episode yang sangat spesial ini, dan juga episode perdana boleh dibilang yang sekarang menjadi kekuatan dalam pewartaan. Amin. Memanfaatkan media sosial, media elektronik untuk menghadirkan pekabaran berita gembira dari Allah buat itu banyak orang. Tuhan Yesus itu memang selalu setia. Siap. Selalu ingat lagu Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Coba kita nyanyi bersama para sahabat Ormasnya berada yang Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengganggu dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Selong. Terima kasih Pastor untuk Benny. perjumpaan, untuk ceritanya, untuk apa saja yang dibagikan buat para sahabat Ormas di mana saya berada. Kita akan jumpa lagi pada episode yang berikutnya dengan saya, Romo Baby, yang selalu mencintaimu.